Tidak ada cinta yang nggak gila. Kalau kamu belum nyampe level gila dalam tanda petik, ya bukan gila beneran. Jadi bagi kalian yang tidak punya cinta, umurmu habis hanya untuk makan, minum, tidur, nongkrong, weanan. Tidak ada gelombangnya. Kamu tidak bisa naik ke atas. Meskipun resikonya memang semakin kamu naik tinggi ke atas, ada risiko kamu jatuhnya lebih sakit. Tidak masalah. Jangan takut tantangan. Itu kan kayak ceritanya Gibran. Di salah satu bukunya Gibran cerita perdebatan antara pohon kelapa sama rumput. Jadi satu ketika ada hujan deras kayak gini, pohon kelapa itu mentiung kiri, mentiung kanan. Lama-lama rubuh dia. Rubuh ketemu rumput, diketawain sama rumput. Makanya jadi tumbuhan gak usah tinggi-tinggi, cukup jadi rumput saja. Tapi jawabannya pohon kelapa apa? Aku tidak menyesal sekarang tumbang. Aku sudah tahu banyak. Aku sudah tahu ada apa di atas. Bahkan aku tahu yang ada di sekelilingku semuanya. Aku puas hidupku. Sementara engkau hanya rumput biasa, ngertinya cuma sekelilingmu paling jarak berapa meter gitu aja. Kamu tidak ngerti apa-apa, hidupmu sempit. Meskipun umurmu panjang, karena nggak patah. Umurku sebentar karena aku tinggi, tapi dalam ketinggian itu aku dapat banyak hal. Sekarang mati patah tidak masalah. Nah, itu kamu cari di bukunya Gibran. Jadi itu ya, belajar Plato berarti ini yang pertama-tama harus diingat. Ingatlah, kita ini kayak kereta yang harus dikendalikan oleh akal. Jangan sampai akalnya mati. Bolak-balik saya bilang, kayak katanya Aristoteles itu, manusia adalah binatang yang mikir. Jangan sampai mikirnya ini mati. Karena begitu mikirnya mati, yang tersisa tinggal binatangnya. Dia pengendalinya. Jadi katanya Sokrates kan sering bilang bahwa filsafat itu adalah satu bidang keilmuan, bidang pengetahuan yang membuat kita bisa hidup lebih baik. Kenapa? Karena kita bisa berpikir lebih baik. Sokrates kan gitu. Pengetahuan meniscayakan kebaikan. Pengetahuan yang benar, perbuatan pasti juga benar. Tidak mungkin orang ngerti pengetahuan yang benar, perbuatannya salah. Kenapa? Orang kayak gini katanya Plato berarti dia belum benar-benar tahu, dan dia orang bodoh. Karena kalau orang benar-benar ngerti, kalau dia tahu kebaikan, dia pasti melakukan kebaikan. Jadi katanya Sokrates, makanya untuk hidup dengan baik kita butuh filsafat. Filsafat itu menunjukkan pada kita, ini loh modusnya hidup yang benar dan baik itu. Filsafat itu menunjukkan pada kita, kita nggak perlu takut ini, nggak perlu takut itu, kita harus melakukan ini, jangan melakukan itu filsafat. Oke, terus, nah, berarti apa? Filsafat itu belajar tentang hidup, belajar tentang manusia. Dan salah satu gejala manusia, gejala hidup yang luar biasa dalam manusia itu cinta. Setiap kali kajian cinta, pasti di situ disebut bahwa cinta adalah puncak fenomena mentalnya manusia. Jadi dia penting. Makanya kalau filsafat itu belajar tentang hidup, dia harus juga belajar tentang cinta. Nanti di awal-awal disebut ya, berarti tema cinta itu tema yang penting, harus dibahas. Kesimpulannya itu. Oke.
Terus kita lihat orang pertama yang ngomong dalam simposium. Sebelum ke sana, nanti didefinisikan dalam buku Phaedrus, cinta itu divine madness. Cinta itu madness. Madness itu kegilaan. Tapi divine madness itu kalau di bahasa Indonesia kan mungkin gila tapi ilahiyah. Susah ya definisi kegilaan tapi sifatnya, karakternya ketuhanan. Gendeng tapi ketuhanan. Bukan ketuhanan yang maha gila loh ya, tapi kegilaan yang bercorak ilahi. Itu cinta. Tidak ada cinta yang tidak gila. Kalau kamu belum nyampe level gila dalam tanda petik ya bukan gila beneran. Kalau kamu belum nyampe level gila, kamu belum cinta beneran. Makanya dalam Phaedrus disebut ya kegilaan itu ada dua. Ada kegilaan karena memang sakit jiwa. Kalau ini sih nggak usah dibahas ya, dibawa aja ke dokter. Yang kedua ini yang divine madness, kegilaan yang ilahiyah. Ini khas. Dia tidak normal kayak yang lain. Dan katanya Socrates di Phaedrus itu kegilaan ilahiyah itu sebenarnya 4 jenis. Salah satunya cinta. Kegilaan ilahiyah itu ya yang pertama madness of prophecy. Profesi itu semacam kenabian. Para nabi, para pembaharu, orang-orang yang dapat ilham untuk melakukan perubahan sosial itu kan orang-orang yang gila, nggak normal. Yang lain hidup enak-enak kok dia mikir neko-neko, ngerusak tatanan, itu kan kegilaan. Itu nabi yang bisa. Jenis pertama kegilaan. Jenis kegilaan yang kedua adalah madness to escape guilt and hardship. Biasanya orang yang terjebak oleh kerumitan, kesalahan, atau hidup yang beratnya beban luar biasa, itu agak gila. Ketika solusi-solusi normal tidak bisa, itu pikirannya biasanya mulai muncul yang alternatif-alternatif. Itu kegilaan, hardship, dan escape guilt. Itu jenis divine madness juga. Kayak kamu mungkin ada masalah, dipikir yang lurus nggak ketemu solusinya, wis ngewarang baiklah dia carane. Itu madness, gendeng kan itu. Wong solusi normal nggak bisa kok kamu ambil solusi ngawur aja. Itu ini butuh kemampuan, nggak sembarangan. Itu madness. Kayak kamu ujian nggak ngerti, dosennya ditanya apa mesti kuwarang baik sokok ngerti bener. Itu jenis madness juga, jenis kegilaan juga. To escape guilt and hardship. Jadi maka kalau kalian ingin hidupmu berkembang, hidupmu semakin naik kualitasnya, kamu butuh kegilaan ini. Yang nomor 3 kamu butuh. Jadi bikin hidupmu berat, kamu merasa di pressure A, di pressure B, di pressure C, nanti otakmu akan meletek. Nyari jalan keluar. Tapi kalau kamu nggak berani tantangan, nyari aman saja, hidupmu gitu-gitu aja. Maka jadilah orang gila. Dalam tanda petik ya. Nanti kamu gendeng beneran. Sing disalahnya ngajinya. Masa disuruh gila kok kemarin. Terus yang keempat, madness of poetry. Poetry itu ya sastrawan, puisi. Ini ya butuh orang-orang gila. Puisi kok isinya lurus, belujur, gak ada yang baru ya tidak laku mesti. Harus inspiratif, ada yang baru. Maka orang-orang budayawan, sastrawan itu kan pikiran-pikirannya kadang mengejutkan. Itu jenis madness juga, kegilaan. Orang yang bisa keluar dari cara berpikir normal. Dan yang terakhir ini, kegilaan cinta. Katanya Plato, kegilaan ketika kita melihat keindahan pada sesuatu yang kita cintai, itu kegilaan. Lagi nongkrong pinggir jalan kok ada yang lewat, indah lagi, kamu kan rada gendeng sebentar, agak ya, kok yang lurus-lurus lupa sudah, wow, mesti gitu kan, wow, mesti gitu kamu lihatnya.
Itu semacam kegilaan. Dalam cinta juga begitu. Apalagi kamu jatuh cinta beneran.